Jadi saya gelisah sekali waktu itu Bang Petrus. Tapi di mana titik waktu itu titik di mana saya itu harus memutuskan sesuatu ya. Akhirnya saya memutuskan saya harus keluar dari tempat itu dan saya mencari gereja yang waktu itu kiblatnya adalah reform. Oke, puji Tuhan, Shalom teman-teman semua yang masuk join di saat ini. Saat ini bersama dengan saya, Brother Eko Wahyu. Nanti beliau akan memperkenalkan diri lebih lanjut. Tapi di hari-hari ini, ketika era digital, era internet sudah sangat masif ya, sudah 5G, orang-orang bisa dengan mudah memperoleh smartphone dan bisa dengan mudah mengakses berbagai macam hal lewat internet, termasuk pengajaran-pengajaran Kristen yang sebenarnya bukan Kristen. Nah, sebagai orang percaya kita mengerti bahwa kita menyembah Tuhan dan harus mentaati apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan itu dinyatakan dalam firman dan kita harus mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan bahkan dalam pengajaran-pengajaran yang harus kita lakukan sebagai orang percaya. Nah, di sini ada Eko Wahyu yang uh, sebenarnya dia duluan yang mengontak saya dari Gmail, telah subscribe semenjak mungkin 2 tahun lalu ya, dan uh, rindu untuk sharing bagaimana pengalaman pribadinya, sharing bagaimana cerita waktu masih berada di karismatik ekstrim, dan oleh karena satu hal, akhirnya sekarang berada di gereja reform. Dan rindu berbagi bagaimana apa yang dia rasakan, ceritanya bagaimana, kita pasti penasaran. Dan ini kiranya bisa menjadi satu motivasi buat teman-teman, bisa menyadari bersama-sama bahwa ada keberanian untuk mengambil keputusan keluar dari gereja sesat, masuk ke dalam gereja yang menyembah Tuhan, yang berfokus kepada Alkitab. Nah, saat ini bagaimana Eko Wahyu, Bro Eko, silakan perkenalkan diri kepada teman-teman yang join di live ini. Oke, shalom semuanya. Halo Bang Petrus, Brother Petrus ya. Oke, saya senang sekali bisa sharing, bisa live bareng Brother Petrus ini. Saya pengikut YouTube-nya Petrus ini, pengikut setia. Saya selalu menanti video-video saudara. Serius ini. Saya saya akan perkenalan dulu ya. Saya akan Iya. perkenalkan diri saya. Nama saya Eko Wahyu. Saya konsultan pajak, akuntan. Saya tinggal di daerah Surabaya, saudara. Jadi mungkin saya akan menyampaikan kenapa saya berani untuk kontak Bang Petris. Dulu saya pernah kirim email loh ke Bang Petris ya. Saya sempat cerita sekilas lah gitu ya. Oh Eh, iya, sempat. Saya betul ingat, ya. saya ingat. Ya, Betul, ya. betul. Dan sekarang saya kontak Bang Petrus lagi. Tujuan saya, saudara, itu cuma satu, yaitu saya pengen rindu untuk sharing. Dan saya juga satu hal, saya juga pengen menyampaikan bahwa ketika saya ngikutin video-videonya Bang Petrus ini, banyak sekali yang menghujat ya. Itu kalau misalkan Bang Petrus mengkritik itu banyak sekali yang menghujat. Tapi kali ini saya mau menyatakan bahwa saya selalu support Bang Petrus ini untuk video-videonya bisa mencerdaskan dan mendidik iman kita untuk menjadi orang yang Kristen yang benar ya. Itu support saya buat Bang Petrus. Oke, saya akan mulai masuk dari sharing saya. Mungkin akan saya persingkat ya, nggak terlalu panjang. Jadi sharing saya itu dimulai pengalaman saya ini, saya tuh bergereja di tahun 2016, Bang Petris. Sebelumnya saya ini adalah bukan Kristen. Saya itu berasal dari agama yang agama lokal. Kalau Bang Oh Petrus iya. tahu tuh Kejawen ya.
Tahu nggak Oh, kejawen? Itu kejawen. agama lo. Nah, itu agama lokal. Kayak agama suku gitu 2006. ya. Hmm, Agama suku iya gitu. betul. Iya betul. Itu agama lokal ya. Setiap daerah-daerah ini kan di Indonesia banyak agama lokal ya. Salah satunya di Pulau Jawa itu ada yang namanya kejawen, Bang Petris. Nah, saya pengikut itu. Keluarga saya juga pengikut itu. Jelas ketika saya 2016 itu saya rindu sekali loh. Saya rindu sekali. Kok tiba-tiba saya tuh kepengen bergereja ya, lihat-lihat teman saya ke gereja, terus saya tuh pengen tahu sosok Kristus itu seperti apa gitu. Akhirnya karena saya masih lugu waktu itu nggak tahu apa-apa, nggak mengerti apa-apa, saya bergabunglah di salah satu gereja terbesar di Surabaya, sampai Kris. Mungkin saya tidak akan menyebutkan nama detailnya. Itu pastornya itu yang jalan-jalan ke neraka itu. Itu Bang Idris. Salah satu pastornya itu pastor Gambalanya ya. 2016 saya memutuskan untuk bergabung di gereja itu. Saya bergabung Bang Petris. Tujuan saya adalah kerinduan saya adalah untuk mengenal Kristus. Cuman itu dan itu kan mereka ini ada gereja sel ya. Gereja yang Iya, ada sel komsel-komselnya. group. Jadi Iya, iya betul. Jadi setiap kita yang bergabung di sana pasti kita akan diarahkan masuk ke dalam kelompok-kelompok sel itu ya. iya, Termasuk saya Bang Petris, saya dimasukkan dalam kelompok sel. Dan dalam kelompok sel itu ada pemimpin, terus ada anggota-anggota gitu. Saya masuk di sana, saya ngikutin di sana. Saya ikut kayak apa itu namanya? Kayak mungkin kalau katekisasi ya. Saya iya. tapi namanya beda ya, kayak itulah. Kayak mengenal Kristus itu seperti apa. Dan saya cuma mengikutin itu mungkin 3 kali pertemuan itu sudah saya dapat kartu jemaat ya, Bang Petrus. Jadi kok pengajarannya itu doktrinnya itu terlalu mungkin apa ya, terlalu eh, nggak terlalu mendalam lah menurut saya itu. Akhirnya Mendasar-mendasar kan saya banget gitu tuh. iya dasar banget lah gitu loh. Akhirnya kan saya kan masih merasa bahwa eh, kok kurang pengetahuan saya tuh kurang tentang itu tuh kurang gitu loh. Saya ikut lagi Bang Petrus, ikut lagi. Saya belajar, saya berharap itu ada kayak eksposisi kitab Roma misalnya atau eksposisi apa gitu kita membahas tentang dalam gitu. Waktu saya belajar belajar di sana, ternyata yang viral di sana itu bukan tentang pengajaran Alkitab, Bang Petrus, tapi yang viral di sana itu tentang jalan-jalan di neraka itu. Itu kan sungguh menyebalkan ya Bang Petrus ya. Kita belajar-belajar I- capek-capek gitu, yang viral di sana kayak gitu gitu. iya, iya, iya. Jadi yang Itu sering yang dibahas, yang sering menjadi perdiskusian di antara sel group itu pengalamannya seorang pastor ya. nah itu selalu jadi apa ya kayak panutan gitu loh kayak kayak itu dianggap sebuah kebenaran bahwa tanpa kita itu mengcross check lebih dalam lagi sebenarnya ya Bang Petrus saya tuh juga ragu apa bener lah kayak gitu tetapi kan saya juga masih baru saya nggak bisa ngomong apa-apa ya sudah saya ikut aja Bang Petrus dan Iya. eh, saya lanjutkan setelah saya ikut-ikut itu ternyata ada ya tidak terlalu mendalam Bang Petrus doktrinnya akhirnya pengenalan saya akan Kristus itu eh, keliru. Jujur saya ngomong keliru. Mereka selalu ngomong, ikut Tuhan Yesus pasti berhasil. Apapun yang saudara buat berhasil. Anda akan menjadi kepala bukan ekor. Terus apalagi ya kayak seperti seperti itulah. Terus apa yang Anda lakukan pasti berhasil. Terus apa kayak kamu akan jadi kepala bukan ekor. Terus kamu akan diberkati. Kamu akan sukses gitu. Terus habis itu ya banyak seperti itu ya. Saya berpikir bahwa menyenangkan sekali ya jadi Kristen itu gitu loh. Tetapi berjalannya waktu kok saya lihat dalam real kehidupan saya itu kok berbeda sekali gitu loh. Bahkan ada salah satu pemimpin itu ngomong gini sama saya, "Eh, kalau kita bekerja itu apapun yang kita kerjakan itu buat Tuhan. Ya saya setuju dengan itu gitu loh. Tetapi bagaimana jika
di tempat pekerjaan saya ini, saya yang dulu itu tidak mensupport saya gitu loh. Tidak mensupport saya untuk menjadi pribadi yang bisa belajar lagi, bisa mengembangkan potensi itu bagaimana? Dan jawabannya simpel gitu loh. Mereka, ya eh, seperti ini loh, apa seperti Yusuf itu loh. Yusuf ditaruh dimanapun dia pasti berhasil. Ya kamu bisa seperti itu gitu loh. Tapi kok ya susah sekali ya. Maksudnya saya nggak ngerti ini apa ya, kayak mereka itu kayak selalu memotivasi motivasi motivasi, bahkan bahkan mereka tuh selalu ngomong gini, kalau kamu pengen sukses itu kuncinya gampang. Kamu apa itu namanya kayak perpuluhan, buah sulung, terus apa lagi namanya itu ya, janji iman, terus persembahan. Saya tidak anti dengan itu, Bang Petris. Tetapi ketika saya mencoba taat ya di dalam hal itu, saya lihat kok nggak Ada ada hal yang iming-iming ya. iya gitu. Kayak nanti kalau kamu memberi 30% akan dilipatkan jadi 60% 60. atau jadi jadi 100% gitu. Bahkan setelah bisa gini Bang Petris, apa kamu cuma minta 100%? Lah, sedangkan statusmu itu adalah anak raja, kok cuma minta 100%? Kurang dong gitu. Allahmu tuh kaya, minta lebih dari 100%. Saya pikir apakah semudah itu? Tapi ternyata di real life saya tidak seperti itu, Bang Petris. Itu yang apa? Jadi awalnya Bang Eko itu pertama menikmati semuanya, tapi setelah berjalannya waktu pelan-pelan mulai merasakan ada yang salah nih gitu. Betul, rasanya kok kok nggak ini ya, kok nggak sesuai Enggak, gitu. enggak Iya, sesuai. saya bingung gitu loh. Apa ada yang salah? Ketika saya mau mulai mempertanyakan itu, saya dimarahi itu karena kamu tidak beriman. Kan aneh ya Oh, waktu itu. Padahal saya tuh berusaha melakukan itu dengan taat loh. Terus kok saya tanya kenapa ya kok aku begini-begini gitu. Kok firman Tuhan mengatakan bahwa aku akan dijadikan kepala bukan ekor, tapi kok tetap seperti ini kenapa gitu. Jawabannya mereka ya kamu karena kamu kurang percaya, kamu tidak beriman gitu. Oh gitu ya, berarti saya masih kurang masih banyak hal yang perlu saya perbaiki. Saya juga sadar saya punya banyak kesalahan, saya perlu memperbaiki. Tetapi kok iya. apa ya yang disampaikan itu jauh sekali dengan realita gitu loh. Ya, jadi Itu Bang Eko itu masuk 2016, kemudian 2017, 18, 19, 20, 21, 5 tahun di situ ya Bang ya, kurang dua lebih. satu iya 21 lah, atau 22 lah, 2022 tepatnya mungkin Bang Petris. Ya, terus Oke. bagaimana? Yang lain juga Oke. di dalam situ. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Ini lucunya Ya, gini. Jadi lanjut. sekitar tahun 2017, ini 2016, sekitar 2017, saya tuh sempat ditanyain sama salah satu pemimpin saya. Kamu dulu ini ya ikut kayak apa kepercayaanmu ini. Kamu berarti percaya roh leluhur, terus punya punya keris dan segala macam. Saya ngomong iya, keluarga saya seperti itu. Otomatis saya juga mengikuti. Nah mereka langsung, wah kamu ini perlu apa itu kalau bahasanya pelepasan, eksorsisme. Lepas. Nah itu saya waktu itu oh gitu ya. Oh iya, iya kamu harus anu plus. Saya sempat di konsultasi waktu itu. Di konsultasi Bang Petris. Iya. Ditanyai pernah apa gitu. Oh, padahal kamu menyembah berhala apa gitu. Saya ngomong menyembah berhala apa ya gitu loh. Saya juga saya ini melakukan apa yang orang tua saya lakukan gitu loh. Iya. Jadi eh, saya bingung waktu itu pemahamannya begini. Bukankah kita cinta uang itu juga menyembah berhala? Tetapi Iya. kenapa yang ditekan-tekan itu adalah menyembah berhala dalam hal kepercayaan Di agama apa? sebelumnya. Ya betul itu. Padahal kan Akhirnya waktu itu Bang, kan Bang sudah masuk ke betul. Kristen kan, artinya Lah udah percaya Yesus gitu kan. anehnya gitu. Tapi kok masih Akhir masih dituduh eh, betul masih menyembah dituduh berhala. akhirnya gini Bang Petris. Harus pelepasan, Set, harus pelepas. Jadi dibuat betul pelepasan ini setiap kali saya ibadah saya selalu disuruh maju untuk altar call. Saya setiap suruh kali ya, maju. Boy. Setiap kali saya disuruh maju dan saya ditumpang tangan segala macam. Saya nggak merasakan apa-apa, Bang Petris. Di sana saya juga nggak rebah ya nggak apa. Sampai
Sampai mungkin pemimpin saya juga ngelihat kok nggak ada efeknya. Akhirnya mungkin dia konsultasi ya dengan tim orang pendoa. Sampai akhirnya saya dipanggil, saya dieksorsim waktu itu, Bang Petrus. Kepala saya itu Itu dikasih minyak sampai minyak sampai minyak baby oil itu, sampai itu minyak semua. Terus saya sampai didoakan kayak apa-apa, kayak gimana. Saya juga waktu itu didoakan. Terus eh, si apa pemimpin rohani saya ini ngomong ke pendoa, dan pendoa ini ada beberapa orang yang mendoakan saya untuk melepaskan saya. Pelepasan lah, ada apa sih istilahnya, kayak eksorsim itu ya. Waktu jadi Bang Eko pelepasan ini itu, dituduh ya, dituduh punya roh betul, jahat di dalam diri. bukan dituduh Astaga, punya roh jahat, dianggap dikira, masih belum dianggap. pelepasan. Nah, jadi Oh, masih jadi perlu harus perlu bincang-bincang dulu. ya, perlu dibereskan dulu lah kayak gitu Bang Petris. Tapi setiap Saya kali mereka doakan, Bang kan cuma diam-diam aja kan, nggak ada apa-apa cuma gitu kan, aneh gitu nggak loh, bereaksi gitu, hanya nggak terima-terima bereaksi. aja. Heeh. Saya pernah didoakan sampai minyak ditaruh di kepala saya mau menetes kemana-mana, juga gak ngefek. Terus dia Itu salah di satu tim ibadah Bang. pendoa di ibadah, dan pernah ada momen tersendiri saya dipanggil, saya didoakan khusus gitu, ada tim pendoa banyak gitu. Saya dibilang gini, jangan ditahan ya, lepaskan aja. Saya bingung bang, apanya yang ditahan gitu loh. Waktu saya didoakan juga saya diam-diam aja gitu, gak ada masalah gitu. Bahkan pernah waktu itu ada Konyol. titik, ada titik di mana waktu saya didoakan, salah satu pemimpin pendoa itu menatap saya ya. Dia ngomong gini kok, Iya, misal anggap aja nih Bang Petris ya, itu Bang Petris itu iya. sebagai saya gitu. Petris, tatap mata saya usir kamu dalam nama Tuhan Yesus gitu. Sampai begitu. Habis itu Bang Petris, yang lucu itu apa? Saya digampar, pak keluar kamu gitu. Wah, Saya kaget Bang Petris. digampar Hah? beneran Pak? Digampar, digampar saya. Keluar kamu gitu. Saya bingung, saya keluar kemana, maksudnya mau ngusir saya atau apa gitu. Dan setelah itu kejadian itu ya kan, ya tidak berefek apa-apa gitu loh. Akhirnya sudah selesai, oke ya bang ya, oke selesai, sudah dianggap ya sudah lah, mungkin memang nggak, saya nggak tahu kelanjutannya seperti apa, kayak nggak dilanjutin lagi atau apa, atau mereka menyerah, saya tidak tahu ya. Akhirnya selesai lah itu di tahun 2017 itu bang Petris. Pengalaman saya itu. Terus 2018 itu pernah bang Petris, saya masuk dalam acara KKR kesembuhan ya, namanya FK TIT gitu ya. Kalau Iya. kalau Bang Petrus tahu itu di Oh, salah satu di, FK. ya FK Festival Kuasa bla 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 gitu Ah, ya. iya, 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 iya. Itu di Ada salah itu ada. satu lapangan terbesar di Surabaya ini, di salah satu mall itu punya lapangan besar. Itu di Iya. sana banyak itu yang datang Bang Petrus. Saya baru ikut pertama kali di sana. Waktu itu waktu KKR itu saya datang, dan waktu itu hujan Bang Petrus. Nah, waktu itu saya menyaksikan, wah begitu banyaknya orang, dan uh, pesternya ini, dia apa namanya, menghardi kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Habis itu saya hembuskan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus, gitu. Saya heran gitu, kok apa ya, kok ada yang apa, kok ada sih seperti ini gitu loh. Saya nggak ngerti waktu itu kan, saya masih baru lah, saya anggap ya sudah saya ikutin sampai titik di mana Bang Petrus, itu ada salah satu ibu-ibu, saya masih ingat sekali, itu yang memutuskan saya langsung pulang dari acara itu Bang Petrus. Ada salah satu ibu-ibu itu naik, kan ada beberapa pendeta gitu ya, dia tuh kayak kayak apa ya, dia kayak gini, eh pastor ini ada orang yang disembuhkan, ibu ini disembuhkan, jadi ada orang yang kesaksian gitu loh Bang Petrus. Cuman bukan orang ibunya itu yang kesaksian, tapi pendetanya itu yang ngomong gitu loh. Dan di sana ada gembala gitu, ada gembalanya, ada pendetanya, dan pendetanya itu yang ngomong. Ibu ini disembuhkan, pastor gitu. Jadi ibu ini dulu di lehernya itu ada benjolan. Waktu dia ke dokter, dia disuruh
tes lab sama dokternya, dan hasil tes labnya itu menyatakan bahwa ibu ini terkena tumor, Bang Petrus, waktu itu. Jadi hasil labnya itu dibawa ke dokternya, dan dokter itu menyatakan bahwa ibu ini terkena tumor ya. Nah, waktu itu, acara itu kan nggak lama, Bang Petrus. Mungkin paling lama 2 jam atau 3 jam lah ya KKR-nya ya. Tapi dalam waktu hitungan 15 menit atau berapa menit, tiba-tiba pendeta itu ngomong bahwa ibu ini disembuhkan, pastor ini. Karena benjolan yang di leher itu kempes gitu loh. Jadi dia ibu ini disembuhkan langsung langsung karena euforia Oh, rame ya. jadi koneksinya abang terganggu ini. Oke, Ya, oke, ya. halo, Coba. bisa mendengar saya? Jadi gimana? Jadi Setelah gini, pendetanya itu bicara, terus ya, 15 menit, jadi pendetanya itu ngomong bahwa ibu ini disembuhkan, Bang Petris, iya, karena benjolan yang ada di lehernya itu kempes. Dan di sana memang iya, ada tim dokter yang ngecek di sana, dan dokter-dokternya itu jemaatnya sendiri. Setelah dinyatakan bahwa ibu ini sembuh, kan ditarik ke atas panggung tuh. Itu dibilang bahwa ibu ini sembuh, dan ibu ini sudah tidak menderita penyakit tumor lagi karena kempes gitu. Habis itu euforia, Bang Petris, rame. Wah, puji Tuhan, haleluya. Habis itu Bang Petris, saya langsung pulang gitu. Menurut saya, Bang Petrus ya, eh, kenapa kok saya pulang? Karena begini, Bang Petrus, orang sakit tumor itu kan dinyatakan sakit tumor itu karena hasil lab ya, Bang Petrus ya, betul ya. iya. Ada diagnosa Nah, yang iya, jelas. ada diagnosanya, dan dokter itu membaca diagnosa itu dan menyatakan bahwa ibu ini sakit tumor. Tetapi ketika di acara itu cuman mungkin dianggap kempes, langsung dianggap sembuh tanpa hasil lab atau tanpa diperiksa lebih lanjut. Di sana tim dokter ada, tetapi bagaimana hasil labnya? Apakah Iya, hasil lab itu bisa keluar dalam waktu 5 menit? Toh di sana acaranya nggak sampai 3 jam, mungkin berapa menit lah gitu. Apa nggak berapa, 2 jam koneksi atau abang berapa? terganggu, bang. Halo, oke, Iya. Jadi oke, nggak ada hasil ya. lab ya, cuman Iya, klaim aja klaim gitu. gitu loh, klaim aja. Itu yang menyatakan saya ini apa sih gitu loh. Akhirnya saya memutuskan pulang waktu itu, Bang. Karena buat saya ini acara apa sih? Buat saya kok Iya, orang dunia saja bisa menyatakan hasil itu dari tes ya, dari hasil tes itu. Bagaimana kita orang Kristen bisa mengklaim tanpa melihat hasil tes itu bahwa ini iya, dinyatakan sembuh, tetapi tidak ada hasil tes. Itu buat saya kayak tipu-tipuan gitu. Makanya saya memutuskan pulang waktu itu. Itu di tahun iya. 2018, Bang Petris. Karena begini Se- bang, Yesus aja itu setiap menyembuhkan itu pasti dia menyuruh pergi untuk menunjukkan diri orang kusta atau orang lumpuh itu kepada imam atau ke bait Allah, karena waktu itu kan belum ada kedokteran dunia saat itu. Betul, Jadi yang menyatakan orang ini sembuh atau tidak adalah para imam. Makanya, tapi betul. kok sekarang ya para penyembuh-penyembuh palsu itu mereka klaim-klaim aja. Mungkin ya orang yang tadinya sakit cuma karena ada euforia, ada semangat di tengah-tengah masyarakat, sehingga perasaan sakitnya pun hilang. Saya pun pernah seperti itu, sempat punya luka, tapi karena ikut sebuah konser, karena sudah sangat senang, itu perasaan sakit di luka itu nggak sakit lagi karena perasaan senang yang udah teralihkan kan pikirannya. Kalau coba Nah, diam-diam di rumah sendirian, itu pikirannya kan ke sakit kita kan, jadi ya, sakit banget ini. Tapi kalau di tempat lebih rame lebih ada psikologisnya ya. euforia, iya lebih ke psikologisnya. Tapi ini yang kurang Betul. dipahami oleh banyak orang Kristen karena sudah termakan dengan nama Yesus. Oh ini mujizat, sudah tersugesti lah. Ya, lanjut bang, lanjut Ya, bang. oke, itu 2019, 2018. 2019, iya, Bang. Itu gereja saya itu yang itu waktu itu pecah, Bang. iya, pecah. Pecah. Oh Betul, betul. iya iya, saya saya Iya, saya tahu, saya tahu. iya, Iya, pecah. Tetapi lucunya, ketika jemaat ini mempertanyakan sebenarnya statusnya ini gimana sih? Itu mereka tidak mau terbuka dan tidak mau semacam apa namanya, jujur pada jemaatnya gitu loh. Mereka justru mempertanyakan, kurang, ngapain sih? Oke, ya halo? terus terus bang. Oke.
ketika jemaatnya mulai tanya, ini sebenarnya ada masalah apa sih di sini? Itu ngapain sih kamu tanya-tanya gitu? Halo, halo, 2019 jadi oke. jemaat pecah, lalu Ya, jemaat jadi jemaat itu tidak pernah diberitahu sejelasnya apa, cuman dia justru ketika bertanya itu malah tidak boleh. Ngapain sih tanya-tanya gitu? Biarlah ini kan apa pekerjaan Tuhan ini dia selalu membawa-bawa nama Tuhan gitu loh. Bahwa pecah itu juga salah satu apa namanya kehendak Tuhan gitu atau apa. Jadi dia iya. kayak tidak pernah jujur, bahkan sampai detik ini pun dia tidak jujur, tidak pernah jujur. Tetapi ya Tapi sudahlah. sebenarnya Tapi orang orang tahu pecah karena apa, pasti bukan pecah tahu lah karena Bang. apa, Iya pecah keuangan pasti ya pasti, karena pecah lah pasti karena harta dan harta. sejenisnya lah kita tahu lah masa Iya, iyalah kita iya, iya. kita sama-sama tahu itu di 2019 Bang, dan ketika itu ada salah satu orang itu datang ke saya, ayo bantu gereja ini gitu loh, ini gerejanya itu kasihan gini gini gini. Saat itulah Bang Petrus saya diangkat menjadi seorang pemimpin di gereja itu. Jadi saya waktu itu, oh gitu ya, oke, saya mau jadi pemimpin. Saya menjadi salah satu pemimpin di sana Bang Petrus. Salah satu pemimpin di bagian apa, Betul. Bang? Jadi ada kelompok sel itu, saya salah satu Iya. pemimpinnya di sana, Bang. Oh, kelompok sel. Iya. Uh, jadi Wah, wah, wah. ketika Luar biasa ini. ket, ya ketika saya apa namanya pecah itu saya ditawarin untuk jadi pemimpin. Pikir saya waktu itu ya Bang Betis, ya Iya, sudahlah untuk pekerjaan Tuhan, kenapa tidak gitu loh. iya. Akhirnya ya saya apa namanya jadi pemimpin di sana. Di sana ketika saya menjadi seorang pemimpin itu doktrin tidak terlalu kuat. Jadi jujur Iya. saya tuh Nggak ngomong bicara gitu, doktrin. iya saya tuh ngomong apa yang ada di dalam pikiran saya, entah benar entah salah. Saya tinggal copot ayat Alkitab atau saya pakai motivasi gitu. Begitu apa begitu Bang Petrus. Jadi kita nggak begitu. Pokoknya intinya gini Bang Petrus. Eh, yang penting yang penting jiwa-jiwa. Kamu ngomong apa, ngomongmu keliru apa terserah. Yang penting jiwa-jiwamu nambah, 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 nambah. Yang penting itu kuantitas menurut mereka. Karena Iya, iya. dengan begitu nanti gerejamu itu akan besar. Itu kamu akan memuridkan banyak orang gitu. Anggapan mereka seperti itu ya. Dan saya bukan satu-satunya pemimpin Bang Metris. Di sana banyak pemimpin gitu loh. Karena waktu itu 2019, 2020, saya diangkat pemimpin, saya dikejar-kejar untuk jiwa-jiwa, jiwa-jiwa, jiwa-jiwa. Saya waktu itu berpikir Bang Petrus, ini jahatnya saya waktu itu ya. Saya berpikir bagaimana caranya kelompok sel saya ini meledak. Oh, Itu terpikir di pikiran saya gimana. Dan waktu itu Bang Petrus, kalau masih ingat tahun 2020 terjadi pandemi. iya, 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 iya. Ya, terjadi pandemi. Tetapi Bang Petris, karena jahatnya saya waktu itu saya ngomong gini, awal-awal pandemi kalau kita tahu, itu banyak gaji yang dipotong. Betul ya? Banyak Iya, karyawan yang dirumahkan, bahkan banyak yang WFH waktu itu. Artinya semua iya, iya. lini ya, semua lini, bahkan teman-teman saya ini, itu bahkan, saya kan pemimpin di sana ya, bahkan orang-orang yang di kelompok sel saya itu pasti juga mengalami hal sama. Mereka akan mengalami secara finansialnya tadi nggak baik. Tapi waktu itu Bang Petrus, karena saya ini ditarget jiwa-jiwa, saya ngomong begini, kalian mau diberkatin Tuhan, oke, kita harus melakukan gebrakan, kita akan bagi nasi bungkus, sekalipun itu pandemi, siapa yang memberkati Tuhan akan diberkati Tuhan. Mereka semua termakan kata-kata saya ini. Akhirnya Bang Petrus, saya kasihan sebenarnya. Akhirnya mereka ini melakukan kegiatan
berbagi-bagi nasi bungkus di masa pandemi itu. Iya. Tetapi tujuan saya berhasil, Bang Petris. Karena semua orang pada takut, justru kelompok sel saya itu berani. Akhirnya nama saya meledak di sana. Rame, Bang Petris. Akhirnya banyak orang yang kenal saya. Oh ini ya, ini ya. Itu saya banyak di waktu itu ya. Saya banyak Iya. disanjung dengan orang-orang yang ada di gereja, termasuk penggembala dan pendeta-pendeta itu. Dan gara-gara Disanjung. itu juga, Bang. Iya, gara-gara itu juga, Bang Petris. eh kan kelompok sel saya itu mulai dikenal, itu mulai berdatangan orang-orang gitu, satu persatu mulai datang. Saya seperti kayak mengorbankan mereka, orang-orang ini, untuk kepentingan saya, agar jiwa-jiwa ini ramai, agar jiwa-jiwa ini datang ke kelompok sel saya gitu. Dengan cara saya ngomong, apa namanya, mau diberkatin Tuhan gitu, ayo lakukan ini gitu. Saya berdosa itu kalau ingat itu sekarang, Bang Petrus. Saya lakukan itu, Bang Petrus, tujuannya satu, untuk eh, kelompok sel saya itu meledak akhirnya, Bang Petrus. Jumlahnya banyak waktu itu. Saya sampai sampai apa, kelompok sel saya itu sampai dibelah melahirkan pemimpin-pemimpin baru dari sana, Bang Kebanyakan anak Petrus. muda, Bang. Anak muda semua dong. Saya kan Anak muda semua. iya, saya kan masuk di apa, pemuda lah kayak gitu ya. Iya. Jadi gara-gara kepentingan saya, Bang Petris, itu saya melakukan hal yang menurut saya itu berdosa ya. Saya tahu ya, Bang Petris, mereka ini lagi kesusahan, tapi saya tantang dengan begitu gitu loh. Mau diberkatin Tuhan, ayo kasih buat Tuhan itu. Saya seperti itu. Tapi Iya. gara-gara itu meledaklah kelompok sel saya. Akhirnya banyak, Bang Petris. Mulai saat itu saya mulai apa namanya, mengotak-ngatik yang namanya kebenaran, Bang Petris. Kan Hmm. Gimana itu, Bang? yang datang ini kan banyak orang, Bang Petrus ya. Iya. Banyak banyak orang itu dalam artian dari berbagai macam masalah, dan ada cewek, ada cowok dengan masalahnya macam-macam. Ketika dia datang, aku ini misalkan ya, ini ada salah satu, aku ini hidupnya masih berantakan, aku masih suka berzina dan segala macam ini. Nggak apa-apa, kamu masuk kelompok sel ini aja, wis pokoknya Tuhan akan mengampuni dosamu. Saya ngomong Sampai begitu, Bang segitunya, Bang, ya? Petrus. Iya, tujuannya satu, Bang Petrus, cuma buat rame ya, cuman buat Iya. jiwa-jiwa banyak, cuman itu. Jadi saya mulai mengotak-ngatik kebenaran seperti itu. Jadi saya mulai toleransi dengan hal-hal seperti itu. Saya mulai, pokoknya rame, saya nggak peduli kamu mau berantakan di dalam mau seperti apa, pokoknya Yang rame. penting bersenang-senang. Ya, yang penting kumpul-kumpul, kita fun, kita apa. Sampai titik, Bang Petrus, itu di tahun 2019, 2020 saya melahirkan apa, sel-sel baru itu. Nama saya waktu itu dikenal di sana ya. Saya termasuk setiap kali ada meeting pemimpin itu, wah, mereka selalu menyanjung-nyanjung saya, saudara, ada Bang Petrus. Dan tetapi ya, Bang Petrus, saya nggak tahu ya. Saat itu hati saya gelisah. Dan Iya. ternyata, Bang Petrus, tidak cuma saya yang bersifat seperti ini, berperilaku seperti itu. Banyak juga pemimpin-pemimpin lain, bahkan bukan gembala, bahkan pendeta-pendeta itu bersifat seperti itu. Pokoknya jiwa-jiwa. Entah Pokoknya rame. mereka itu, ya, entah itu mereka itu di dalam gereja itu mereka tuh lesbian lah, atau mereka itu berjinah, atau mereka itu nggak karu-karuan hidupnya, nggak penting. Yang penting jiwa-jiwa. Ternyata saya nggak sendiri, Bang Petrus. Banyak yang ternyata seperti itu. Kenapa kok saya mengatakan seperti itu? Ya karena mereka punya punya kepentingan lain, makanya kebenaran itu mulai diotak-atik gitu loh. Sama seperti Iya. saya waktu itu, seperti itu. Kepentingan lain. Akhirnya, ya, kepentingan lain ya. Akhirnya saya lanjutkan, Bang Petrus ya. Saat itu hati saya gelisah, Bang Petrus. Saya tuh kayak, apa benar sih ikut Tuhan itu seperti ini? Saya gelisah sekali waktu itu. Waktu saya memimpin sebuah apa, kelompok sel ini, saya menyampaikan firman Tuhan gini gini gini. Tetapi setelah setelah menyampaikan firman Tuhan selesai ya, wah, kita langsung kayak apa ya? Kayak
Kalau Bang Petrus tahu nggak bahasanya misu-misu itu, tahu nggak? Ngomong Miso kotor lah. belum tahu. Oh ya, Ya, ngomong kotor. misu itu ngomong kotor. Jadi setelah acara itu selesai, kita tuh ngomong kotor gitu. Wah, jadi kita setelah acara itu selesai sama teman-teman ini sama anak-anak kelompok sel ini kita ngomong kotor setelah selesai waktu makan gitu ya Bang Petrus. Jadi setelah setelah sel itu setelah kelompok sel itu acara kan selesai, kita kan kadang-kadang makan-makan tuh ya. Nah, Iya, kita makan-makan itu kita bercanda itu ngomongnya kotor gitu. Saya berpikir apakah seperti ini ya ikut Tuhan itu gitu. Waktu itu saya gelisah, apa ya yang saya lakukan gitu loh. Sampai saya tuh lupa gimana saya tuh mulai searching-searching YouTube Bang Petrus. Waktu itu saya dengerin khotbahnya pendeta Stephen Tong. Saya kaget iya. waktu dengerin pendeta khotbahnya beliau itu. Ngomongnya keras sekali ya orang ini, gila gitu loh. Iya, Saya waktu jadi itu abang ini sempat apa ini? marah-marah juga. Iya gitu. Sempat Ini jadi marah apa? sempat sepentong. Iya, kayak ini orangnya kok keras sekali ngomongnya. Harusnya orang Kristen itu tidak seperti ini gitu loh. Karena di tempat saya dia diajarin gini Bang Petrus. Doktrin itu tidak penting. Yang penting itu yang penting itu hatinya kita ke Tuhan Yesus. Meskipun Hubungan sama hidupnya Tuhan. berantak. Iya, doktrin nggak penting, yang penting hatinya ke Tuhan Yesus. Habis gitu, habis gitu ya eh, pengaj doktrinnya seperti itu. Habis itu mereka itu juga selalu ngomong bahwa apa orang kalau keluar dari gereja ini itu berarti terhilang. Gak At- terhilang, iya gak atau selamat. apa atau neraka gitu ya. Nah, Jadi jadi seperti itu. Terus ada juga diancam yang itu. ngomong begini. Atau ada juga yang ngomong gini. Di luar sana, di gereja luar sana itu tidak ada Tuhan Yesusnya. Jadi mereka tuh mengklaim Tuhan Yesus itu cuma ada di gerejanya mereka. Jadi doktrinnya sampai seperti doktrinnya mereka loh ya sampai seperti itu. Dan mereka ngomong bahwa doktrin itu tidak penting. Itu juga salah satu doktrin ya. Itu kata Bang Petrus betul ya. Iya, itu Ya juga itu doktrin. seperti itu. Ya, jadi seperti itu sampai titik di saya tuh mendengarkan khotbah Pendeta Stephen Tong. Saya mulai mulai masuk lebih dalam, lebih dalam. Mulai lagi belajar lagi ke pendeta-pendeta lain seperti Jimmy Pardede ya. Kalau Iya. Bang Petrus tahu. Terus entah kenapa waktu itu saya juga tahu videonya Bang Petrus. Waktu itu saya lihat ini orang apa sih gitu, mengkritik-kritik gak jelas gitu. Jadi gitu. Tetapi saya mulai ikut itu, mulai saya menolak Bang Petrus ya, sampai saya bisa menerima, sampai saya bisa Iya. menerima pengajaran dari Bapak Stephen Tong, terus saya bisa menerima pemaparan-pemaparan video dari Bro Petrus sendiri. Di sana saya bergumul, Bang Petrus. Saya bergumul sekali. Iya tentu karena Ini abang sudah jadi pelayan juga di situ kan, betul bukan itu. hanya jemaat biasa. Istri saya itu salah satu apa sih kalau ngomongnya worship leader ya di sana. Wah, Jadi istri worship saya itu leader, di area musik ya, saya di area cell group. kepemimpinannya apa itu ya Iya, ya sel grupnya. Jadi saya gelisah sekali waktu itu Bang Petrus. Tapi di mana titik waktu itu titik di mana saya itu harus memutuskan sesuatu ya. Akhirnya saya memutuskan saya harus keluar dari tempat itu dan saya mencari gereja yang waktu itu kiblatnya adalah reform. iya. Akhirnya saya memutuskan itu, Bang Petrus. Saya keluar dari sana Bareng eh, istri bang, waktu bareng istri atau lah, gitu loh, bareng istri bareng lah, istri? bareng istri. Jadi saya dengan istri saya sering sekali ngobrol dengan istri. Ini harusnya pengajaran seperti ini, seperti ini, seperti ini. Istri Akhirnya juga ketika setuju saya ya? memutus setuju. Iya. Ketika saya memutuskan keluar di sana, Bang Petrus, itu ada ini titik yang paling menurut saya heran dan kaget ya. Saya dulu di sana di sanjung-sanjung ya, gara-gara bisa membuat kelompok selnya meledak. Tetapi ketika saya memutuskan untuk keluar dari sana, saya disuruh bertobat, Bang Petrus. Dan WA-nya masih ada sampai sekarang. Disuruh bertobat.
Saya disuruh disuruh bertobat, saya difitnah, saya dihina, saya di apa ya, pokoknya diperlakukan nggak adil, diomongin yang nggak yang saya nggak melakukan itu gitu loh. Tapi saya di fitnah seperti itu gitu loh. Waktu itu respon saya cuma diem Bang Petrus. Dan yang membuat saya sedih waktu itu ya, orang-orang yang dulu saya gembalakan, bukan saya gembalakan, yang ada di dalam kelompok sel saya ini kan Iya. adalah orang-orang yang mensupport saya anggap saudara saya sendiri, dan ini banyak orang yang Bang Petrus ya. Itu seperti menyerang saya semua. Jadi mereka seperti menyerang saya. Seperti doktrin yang diajarkan pendetanya bahwa kamu keluar dari sini, neraka dan tersesat. Itu titik Wah, di mana saya itu titik di mana saya kayak sedih Bang Petrus. Bukan sedih dihinanya loh ya, atau sedih dihina tidak dipuja lagi, bukan itu Bang Petrus. Tapi relasi itu yang buruk ya. betul, relasi itu yang jadinya kenapa sih kamu kok menghina saya seperti ini? Kenapa kok kamu memfitnah saya? Kenapa kok kamu menyatakan menyuruh saya bertobat? Saya itu masih menyembah Tuhan Yesus, bukan menyembah yang lainnya gitu loh. Saya waktu itu sedih waktu itu, jujur sedih Bang Petrus. Tapi waktu itu saya lihat video-videonya Bang Petrus, lihat apa itu namanya khotbah-khotbah Stephen Tong, Jimmy Padede, itu justru saya menguatkan saya untuk ya mungkin ini adalah salibmu atau apa namanya kamu harus menyangkal diri dan ikut apa pikul salib. Iya. Akhirnya ya sudahlah saya oke, udah kamu menghina saya, kamu menyuruh saya bertobat, oke nggak apa-apa. Akhirnya saya masuk di gereja Reform Injili Indonesia itu, Bang Petrus. Iya. Di Surabaya, Itu di Sidoarjo, di di Sidoarjo. Sidoarjo. Iya. Jadi ketika saya masuk sana, Bang Petrus, ini kan sesuatu yang berbeda ya, Bang Petrus, dari karismatik ke Totally GRII ya. different. Saya Iya. datang, saya kaget, Bang Petrus. Eh, Cara menyanyinya, terus cara kalau menyanyi di gereja yang lama tuh teriak-teriak Bang Petrus, lompat-lompat gitu ya. Iya. Tapi di sana itu datang dengan baju yang sopan, dengan rapi, dengan sikap yang hormat, terus kita menyembah dengan sakralnya gitu. Saya bingung waktu itu. Wih, kok gini ya gitu loh. Saya kayak bingung waktu itu gitu. Iya, 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 iya. Saya juga nggak hafal lagu-lagunya Bang Petrus, nggak hafal Iya. lagu-lagunya. Kalau dulu ya, dulu lagu-lagunya itu seperti lagu doa Yabes, kiranya Tuhan memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas area aku seperti itu ya. Iya. Tetapi Iya, kalau iya. masuk di GRII tidak ada yang seperti itu. Pujiannya tuh fokus pada Kristus. Itu yang saya baca. Ya saya kan setiap kali ibadah kan dikasih seperti warta ya, terus ada lagu-lagunya. Itu saya pahami betul Bang Petrus. Setiap lirik-liriknya itu dalam sekali dan itu selalu tentang Kristus. Puji Tuhan. Itu Jadi itu di sana suasananya Bang beda Petrus. ya. Itu beda sekali. Terus di sana itu ya, setiap kali ibadah itu setiap kali ibadah itu selalu kita doa sama-sama, yaitu doa Bapa kami Bang Petrus. Iya tuh, di Dan gereja-gereja Injili kalau Reform pasti ada itu. iya, kalau di sebelumnya doanya nggak seperti itu Bang Petrus. Doa habis. Pulanglah dengan berkat yang berlimpah-limpah, dengan kamu akan jadi kepala bukan ekor, kamu akan diberkati, kamu akan ya begitu begitulah gitu loh. Seperti Tetapi di menanamkan sana satu jiwa yang menginginkan lebih, lebih, lebih dan lebih ya bang ya. ya, waktu itu saya sempat sempat kirim eh, email ke Bang Petrus ya, bahwa perbedaan doa saya dahulu dengan doa sekarang tuh beda. Kalau doa yang dulu itu seperti kayak memelihara nafsu di dalam diri kita. Kasih yang berlimpah-limpah gitu, minta yang berlimpah-limpah, minta yang enak-enak gitu loh. Tetapi di dalam doa Bapa kami, Bang Petrus, itu untuk masalah makan aja, cukupkanlah makanan kami hari ini. Ya, cukupkanlah makanan kami pada saat ini. Seperti itu loh, gitu loh.
Jadi beda sekali gitu loh. Itu buat saya Bang Petrus ya, itu saya merasa waktu saya masuk ke GRI ini ya, ketika pengajaran seperti itu membuat saya tuh sangat cinta sekali dengan yang namanya doa Bapa Kami, Bang Petrus. Sampai pernah ya, ini saya sharing sedikit, sampai kemarin itu di bulan Januari, tanggal 14 Iya, Januari, itu istri saya lahir anak ya, anak saya. Biasanya kan kalau lahir anak itu didoakan ya, didoakan seperti apa gitu. Kalau kalau Bang Petrus tahu ketika anak saya lahir, karena saya cinta sekali dengan doa Bapa Kami, itu anak saya doakan doa Bapa Kami loh. iya, Karena saya begitu cintanya dengan doa Bapa Kami, saya pengen mengajarkan doa Bapa Kami ini kepada anak saya gitu. Terus ketika saya iya. setiap malam saya ajak dia doa doa Bapa Kami. Saya ajak istri Kan saya doa doa Bapa yang Kami. diajarkan Tindak oleh Tuhan Yesus langsung dari Alkitab. Tuhan Yesus Ya, karena betul. ada Saya begitu cinta. pengagungan kepada Tuhan, dimuliakanlah namamu, dikuduskanlah namamu, Mm-mm. lalu permohonan kehendak supaya di bumi seperti di sorga kan, ada damai sejahtera, lalu ada apa namanya, permohonan atas minta makanan secukupnya kan. Jadi semuanya Betul. berbicara tentang bukan bukan tentang kita, tapi tentang pengagungan akan Tuhan. Kalau kita ya secukupnya mengampuni ya, Betul. ajarlah kami untuk mengampuni gitu. Nah, terus gimana Bang waktu waktu masuk itu pertama kali ke gereja Reform itu eh, ikut tahap-tahap sampai peneguhan anggota jemaat atau bagaimana Bang? Untuk saat ini saya masih ikut katekisasi Bang Petris. Masih ikut Dan sasi. Oh katekisasi iya. itu lama sekali gitu loh. Lama sekali ya. Dan itu waduh gitu loh. Gak Tetapai gampang begini ya Bang Bang ya. Petris. Tetapi begini, ini yang benar Bang Petris. Saya ketika masuk sini saya tahu bahwa doktrin Allah, bagaimana doktrin Allah Tritunggal, bagaimana doktrin kerusakan total itu sangat mempengaruhi kehidupan saya gitu loh. Bahkan bagaimana doktrin keselamatan itu sangat mempengaruhi kehidupan saya Bang Beatrice. Jadi bagaimana itu bisa mempengaruhi doktrin, bagaimana doktrin itu bisa mempengaruhi kehidupan saya jika doktrin itu aja tidak pernah diajarkan atau bahkan salah, betul ya? Betul betul. Makanya itu Iya. sangat mempengaruhi. Dan kemarin Bang Betis, waktu awal-awal saya datang di sana, saya tercengang dengan waktu itu Bapak Pendeta saya yang di GRI itu menyampaikan begini Bang Betis. Saya kutip ya, eh, barang siapa yang mengikut aku itu harus sangkal diri dan pikul salib. Dia ngomong gini, artinya bahwa mengikut Yesus itu butuh komitmen ya. Bukan seperti ya kamu datang ke sini aja, wis pokoknya ini ya nanti kamu pasti diselamatkan. Kamu datang jadi Kristen aja, ikut Tuhan Yesus pasti enak. Itu udah ada Bang Petrus. Ternyata kita untuk mengikut Yesus itu harus komitmen gitu loh. Sangkal Iya. diri dan pikul salib itu Pasti. adalah komitmen kita. Itu mempengaruhi kehidupan saya Bang Petrus. Mempengaruhi dalam arti, oh berarti selama ini saya salah gitu loh. Pengertian saya salah. Oh berarti selama ini kalau saya mulut saya bisa bicara seenaknya, sikap saya bisa seenaknya, itu nggak boleh ternyata. Kita harus menjaga diri, kita harus bahkan ketika ketika teman-teman yang saya anggap saudara itu memfitnah saya, me, menyuruh saya bertobat atau segala macam, itu saya sudah oke, okay, udah nggak apa-apa, saya mengampuni gitu. Jadi sampai seperti Iya. itunya gitu loh. Artinya doktrinnya itu sangat beda. Bahkan pernah pernah suatu ketika Bang Petrus, ini tentang janji iman ya Bang Petrus. Ketika Iya. janji iman di gereja sebelumnya, kamu janji iman ini, kamu pasti akan diberkati, kamu akan gini. Selalu iming-imingnya adalah berkat Bang Petrus. Sampai saya itu muak gitu. Berkat, berkat dan berkat gitu loh. Sampai muak. Kenapa sih harus iya, artinya kenapa sih kita tuh memberi selalu diiming-imingi dengan berkat gitu loh. Kenapa nggak memberi ya memberi saja gitu loh. Tetapi Amin. ketika saya masuk di GRI ini Bang Petrus, pernah suatu ketika gini, gereja kita lagi butuh apa kayak alat untuk multimedia lah gitu loh. Iya. Dan dipersilakan untuk Bapak Ibu yang ingin janji iman, yang ingin menabur,
mari kita menabur. Gereja kita itu tidak boleh yang kaya menutup semuanya dan yang sederhana tidak ikut bagian. Enggak, kita semua harus ikut bagian dan kita semua harus melakukan sesuatu untuk pekerjaan Tuhan. Iya. Titik, selesai, tidak ada iming-iming berkat. Buat saya itu fair, Bang Petrus, dan itu yang diajarkan Iya. Tuhan Yesus, Bang. Itu Iya, iya. perbedaannya, dan sekarang, Bang Petrus, saya bersyukur saya itu ada di tempat yang apa mengajarkan doktrin yang benar. Bahkan Khotbah eksposisi, ya pasti ya. iya, banyak eksposisi kitab Roma, eksposisi saya sangat, ya, semakin saya mendalami Alkitab, ya, saya tuh banyak melihat bahwa hidup saya tuh banyak yang berantakan, banyak yang salah gitu loh. Dan mau nggak mau ya, Bang Petrus, ya itulah kebenaran firman Tuhan. Saya tidak bisa mengotak-ngatik kebenaran itu. Memang firman Tuhan selalu berlawanan dengan daging kita ya, Bang Petrus. Tetapi Iya, itulah iya. kebenaran gitu loh ya, Bang Petrus. Ya, Makanya betul, saya betul. heran kalau makanya saya heran kalau yang di gereja lama itu mereka tuh masih ngomong begini loh. Ih, khotbahnya nggak enak itu. Oh, yang ini khotbahnya enak ini gitu. Khotbahnya menghibur. Kok bisa ya ada khotbah yang menghibur gitu. Cuma ingin di entertain aja ya gitu ya. Iya. Dan mungkin ini penutup dari saya, Bang Petris. Itu Iya, ketika istri saya ada di gereja lama itu ya, di dalam mereka kan masuk di area pujian ya, istri saya. iya, Itu pujian itu, Bang Petris. Bajunya harus begini, harus ini, make upnya harus begini. Itu semua yang modal itu istri saya. Modal sendiri itu istri saya. Buat istri saya tidak masalah waktu itu. Karena ini melayani gitu. Tetapi begini, Bang Petri, yang ditampilkan itu bukan lagi tentang Kristus, tetapi tentang iya, entertainnya. iya, Ya, bukan tentang Kristus, tapi tentang entertainnya. Sedangkan ketika saya di GRII, pujiannya sederhana sekali ya. Musiknya cuma pakai piano, ya. Terus apa namanya, kitab musiknya pakai piano, dan yang datang di sana yang apa itu yang penata layarnya ya, itu bajunya sederhana sekali, putih dan hitam, tetapi Bang Petrus iya, di sana itu benar-benar memuliakan Allah dengan apa nyanyian-nyanyian, pujian-pujian yang dinyanyikan itu yang fokusnya kepada Tuhan, kepada Kristus, tidak pernah itu tentang yang lainnya, bahkan tentang berkat-berkat itu tidak pernah. Dari sana itu saya sudah merasakan bahwa ketika saya datang di sana, Bang Petrus, itu saya datang ibadah itu dengan rasa hormat, Bang Petrus. Saya menyanyikan itu dengan menyanyikan itu untuk raja ya. Jadi saya menjaga iya, sikap. Dulu saya, Bang Petrus, kalau saya datang ibadah di tempat lama, saya itu bawa ponsel ya, Bang Petrus. Saya iya, tuh kalau khotbah gitu saya buka ponsel, dari ponsel ya. Ya mungkin itu enggak masalah buat beberapa orang ya. Tetapi ketika saya di GRI ini, Mbak Petrus, tidak ada yang pakai ponsel, pakai Alkitab, dan saya pun bawa Alkitab. Di sana saya tidak pernah buka ponsel waktu ibadah. Saya buka Alkitab dan sikap saya menghormati, dan ketika ibadah datang gitu ya. Misalkan ibadah iya, jam 8 kurang 15 menit itu sudah datang, kita latihan nyanyi bersama, terus kita mempersiapkan diri di sana, Bang Petrus, itu seperti menunjukkan sikap hormat, terus sikap siap kita, bahkan sikap kita tuh kayak apa ya, kayak liturgi itu kita benar-benar menghargai gitu. Kalau dulu saya iya, datang itu serampangan, datang telat lah, terus di dalam HP, di dalam tempat ibadah saya main HP lah. Tapi di sana saya benar-benar menghargai. Itu bedanya, dan mungkin saya ngerasakan bahwa di sini itu benar-benar di tempat saya, gereja saya yang baru GRII ini, itu benar-benar menunjukkan bahwa kalau kamu ibadah itu harus punya sikap seperti ini, harus punya rasa hormat seperti itu, dan ini ditanamkan di setiap jemaat-jemaat. Dan saya merasakan ketika saya datang ibadah, saya nggak cuma datang, Bang Petrus, tapi saya
kayak datang itu mempersiapkan diri. Bahkan saya datang tuh setengah jam sebelumnya saya sudah harus ada di sana. Jadi semacam sikap hormat kita itu berbeda dengan Berubah total ya Bang ya. pengajar. Berubah total itu. Itu aja sharing dari saya Bang Petris. Mungkin ada Iya, yang itu jadi kalau saya dengar kayak dari taman kanak-kanak pindah ke SMA lah gitu lah. Jadi tahu adabnya. betul. Iya. Jadi teman-teman, saya kira cukup panjang ya, sudah di-sharing. Dan saya melihat bagaimana dari kesaksian yang disampaikan, dari pengalaman yang diceritakan, ini benar-benar tentu merubah kehidupan pribadi dari Pak Eko dan keluarga. Mengubah total, terutama perilaku kehidupan. Karena dari yang tadinya sebenarnya mungkin di agama kejawen itu baik-baik saja perilakunya, malah pas masuk di kelompok itu langsung jadi buruk perilakunya. Tapi kemudian puji Tuhan Betul. karena bertemu. Ya, bener gak Bang ya kan? Waktu di kejawen mungkin etikanya Betul, bagus, betul. perilakunya bagus. Tapi ketika Betul. masuk di Heeh, kelompok mereka malah jadi buruk perilakunya. Tapi puji Tuhan oleh karena betul. anugerah Tuhan, oleh karena pimpinan Tuhan, Roh Kudus Tuhan, sehingga Bang Eko bisa diarahkan bertemu dengan video-video yang sudah disebutkan tadi, ada dari Pak Sekentol, dari Pak Jimmy, bahkan dari saya, sehingga memutuskan untuk masuk ke dalam gereja yang berpusat pada Alkitab. Jadi ini bukan kita di sini bukan mengajak supaya teman-teman semua tinggalkan gereja dan masuk ke gereja yang disebutkan oleh Bang Eko ke GRI, enggak. Kalau kita seorang pelayan gereja, silakan kita minta kepada pemimpin kita untuk mari kita fokuskan gereja ini untuk membahas Alkitab, beribadah dengan sopan kepada Raja kita Yesus Kristus. Masa ibadah upacara bendera aja kita harus sopan tegak, gak boleh ada ribut, gak boleh ada berisik. Kok ini ibadah kepada Tuhan Yesus Kristus sang Raja ini orang kayak di pesta pora, orang kayak di clubbing sama Tuhan ini kok gitu. Upacara bendera ini aja, bendera kok di tiang itu kita harus sangat amat sopan, masa sama Tuhan. Nah itu kan akhirnya mengubah, dan ketika khotbah eksposisi bahas Alkitab, hanya Alkitab, bukan motivasi-motivasi, akhirnya pimpin hidup kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih mencintai Tuhan dan tentu perilaku hidup keluar dengan baik dan benar. Karena memang doktrin itu mengikat kita. Ya, doktrin itu namanya pemahaman kita, itu pasti akan mengikat hidup kita, akan memagari kita, mempengaruhi perilaku kita. Kalau orang doktrin salah, pasti salah juga perilakunya. Doktrin benar, itu akan menolong dia untuk semakin hari semakin mampu untuk melakukan yang benar. Kalau doktrin buruk, semakin hari semakin buruk perilakunya. Nah, terima kasih Bang Eko untuk kebersediaannya sharing saat ini. Sama-sama Bang Petris. Ya, saya percaya Bang Eko akan terus bertumbuh dalam gereja yang sekarang dimasuki ya, dan Amin. bisa terus mengajak orang-orang lain juga untuk ya sesuai dengan kapasitas Bang Eko, sesuai dengan panggilan Bang Eko, untuk mampu mengajak rekan-rekan, mungkin saudara-saudara, sahabat, supaya mereka bisa mengetahui kebenaran dan juga menikmati gereja yang benar-benar mengkhotbahkan firman, yang benar-benar melakukan ibadah dengan hormat kepada Tuhan. Karena generasi ini ya memang membutuhkan gereja-gereja yang setia kepada Alkitab, setia kepada tradisi yang menghormati Tuhan. Ya, puji Tuhan, Bang Eko, kita mungkin akan selesai sampai di sini. Buat teman-teman yang lain yang dari gereja-gereja karismatik ekstrim yang tidak mengenal Tuhan, silakan kalau mau juga sharing pengalaman, saya sangat senang. Kalau mau sharing pengalaman bisa hubungi saya di Gmail saya. Nanti akan juga punya kesempatan untuk sharing, supaya semakin banyak orang di hari-hari ini, semakin banyak anak muda ya, karena seringkali gereja-gereja seperti itu kan suka mencari anak-anak muda Bang ya, fokus kepada anak Betul. muda. Iya. Iya, supaya mereka menambah anggota mereka dengan jiwa-jiwa muda. Tapi lewat teman-teman yang mau bersaksi, akan diselamatkanlah mereka dari
persekutuan-persekutuan yang hanya pakai nama Yesus tapi membawa Injil yang lain yang tidak menyelamatkan. Sekali lagi terima kasih Bang Eko, terima kasih buat semua yang sudah Sama-sama, menonton. Pak Metris. Iya, jangan lupa untuk share video ini, subscribe, like, komen, dan kita doakan supaya lewat pelayanan saya di channel ini semakin banyak jiwa-jiwa yang terus dibawa kepada Tuhan, kepada pengajaran yang benar, kepada Kristus yang sejati, yang membawa Amin. keselamatan. Tuhan memberkati semuanya. Shalom, sampai jumpa.